Sebelum masuk ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Danu dan Sinta adalah sepasang kekasih yang sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Sinta sudah meminta kepastian hubungan kepada Danu untuk segera dilamarnya, tetapi Danu belum memberi kepastian tersebut. Sinta bekerja di salah satu pabrik pembuatan sepatu. Dia sudah bekerja di sana kurang lebih selama 1 tahun. Namanya juga di pabrik, pasti banyak teman cewek, ada pula banyak laki-laki juga. Ternyata selama bekerja di pabrik, Sinta sudah dekat dengan salah satu teman kerja laki-laki. Sinta juga sudah biasa kontekan sama dia. Dia bernama Roni. Tetapi sampai sekarang kekasihnya Danu tidak mengetahui bahwa si Sinta ada kedekatan dengan laki-laki lain. Sementara si Danu, dia bekerja merantau di Jakarta. Jadi mereka jarang ketemu karena LDRan, kalau kata anak zaman sekarang. Danu bekerja di sana juga berusaha untuk mengumpulkan uang supaya bisa cepat-cepat melamar sang kekasihnya, yaitu Sinta. Suatu pagi, Sinta bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Waktu itu pukul 6:30. Sebelum berangkat, dia tidak lupa untuk sarapan terlebih dahulu, karena kan tenaganya harus kuat. Apalagi dia bekerja di pabriknya yang tenaganya harus tetap terjaga agar tidak sakit. Saat Sinta sedang menikmati sarapan, tiba-tiba ada suara motor berhenti di depan rumahnya. Ternyata Sinta sudah janjian untuk berangkat bareng Roni. Tok tok tok. Assalamualaikum. Terdengar suara dari depan pintu. Sinta pun bergegas membuka pintu. Waalaikumsalam. Kamu udah sampai, Ron? Sini masuk, silakan duduk, jawab Sinta kepada Roni sambil mempersilahkan duduk. Udah dong, ayo cepetan, berangkat, keburu terlambat, ucap Roni sambil memburu-buru si Sinta. Bentar dong Ron, aku juga belum selesai sarapan nih, jawab Sinta. Lanjut sarapan di pabrik aja, nanti keburu telat, timpal Roni. Ya udah deh, bentar aku ambil tes dulu, sama mau manggil ibu, ucap Sinta. Beberapa menit kemudian, Sinta keluar bersama ibunya untuk berpamitan berangkat kerja bareng Roni. Kami berangkat dulu ya bu, kata Roni sambil bersalaman kepada ibu Sinta. Iya, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, jawab ibu. Sesampainya di pabrik, Sinta dan Roni pergi ke tempat kerjanya masing-masing. Singkat cerita, hari sudah mulai sore, tepatnya pukul 4:30, saatnya pulang kerja. Ternyata Danu sudah menunggu Sinta di depan parkiran untuk pulang bersama. Saat perjalanan menuju pulang, Roni dan Sinta menikmati suasana sore perjalanan sambil bercerita. Lalu Roni kepikiran untuk mengajak Sinta makan bakso di pinggir jalan. Sin, kamu lapar nggak? Lumayan nih, kenapa? Mau makan? Iya yuk, makan bakso di pinggir jalan sana, jawab Roni sambil menunjuk tangan ke depan. Ya udah yuk. Sampailah di tempat abang penjual bakso. Bang, baksonya 2 ya, makan di sini, ujar Roni ke tukang bakso. Oke mas, tunggu sebentar ya, silakan duduk dulu, kata tukang bakso. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba bakso pesanan mereka sudah siap. Mereka pun menikmati baksonya sambil bercerita. Setelah selesai makan, mereka langsung bergegas pulang karena takut kemalaman sampai rumah. Pukul 5:30 sore, mereka baru sampai di rumah. Setelah mengantarkan Sinta sampai rumah, Roni langsung bergegas pulang dan berpamitan terlebih dahulu sama ibunya Sinta. Tiba-tiba, ibu menarik Sinta ke dalam dan menanyakan sesuatu pada Sinta. Kamu masih sama Danu apa enggak, Sin? Tanya ibu kepada Sinta dengan raut wajah curiga. Masih bu, emangnya kenapa? Lah kok kamu pergi bareng sama laki-laki lain? Apa Danunya gak marah nanti kalau tahu? Ujar ibu tegas. Itu cuma teman kerja aku kok bu, gak lebih. Ya walaupun teman kerja kan, kamu gak boleh begitu sama Danu. Nanti dia sakit hati kalau tahu. Apalagi kan kalian LDRan. Kamu juga udah lama sama Danu. Iya ya bu, aku ngerti, jawab Sinta males. Ya udah, ibu cuma ngingetin,
Soalnya zaman sekarang kan bahaya kalau sakit hati mainnya santet. Timpal ibu seakan menakut-nakuti Sinta. Tapi Sinta tidak memperdulikan perkataan ibu, malah bergegas pergi ke kamar dan meninggalkan ibu di ruang tamu. Tiba-tiba handphone Sinta bergetar. Ternyata ada pesan dari Danu, kekasihnya, yang baru memberi kabar dari tadi pagi. "Hey Sin, gimana harinya di sana? Kerjanya lancar kan?" Isi pesan dari Danu. "Hey juga, iya lancar alhamdulillah. Kamu di sana gimana? Lancar juga kan kerjanya?" Balasan dari Sinta. Di sini hubungan mereka baik-baik saja, tidak ada kecurigaan satu sama lain. Tiba-tiba Sinta menanyakan kepastian kepada Danu. "Kamu kapan mau ngelamar aku? Kita udah berhubungan lama loh. Orang tuaku juga udah menanyakan," tanya Sinta. "Iya, nanti sabar ya. Aku pasti akan melamar kamu kok," jawab Danu. Di Jakarta, Danu bekerja di pabrik otomotif sudah sekitar 2 tahun. Dia bekerja di sana. Danu juga tinggal bersama satu temannya bernama Agus di kosan yang gak begitu besar. Hari ini dia berangkat bekerja dengan hiruk-pikuknya Jakarta dan kemacetan yang terjadi setiap harinya. Danu berangkat kerja pakai motor karena kan kalau pakai motor bisa lebih cepat kalau macet. Beberapa bulan kemudian, Danu ada cuti dari pabrik selama seminggu. Jadi, dia memutuskan untuk pulang dan tanpa mengabari kekasihnya Sinta karena Danu mau melamar Sinta dengan kejutan. Hari cuti pun tiba. Danu sangat bersemangat untuk pulang kampung dan cepat-cepat bertemu Sinta. Sesampainya di rumah, Danu langsung pergi ke rumah Sinta bersama keluarganya untuk memberikan kepastian kepada Sinta. Namun sayangnya ketika sampai di depan rumah Sinta, ternyata banyak orang yang sedang berkumpul. Tanpa ragu, Danu melangkah ke rumah Sinta. "Assalamualaikum," salam Danu dan keluarganya. "Waalaikumsalam," jawab semua orang yang ada di dalam rumah Sinta. "Loh kok kamu pulang, Nu? Pulang kapan?" tanya Sinta kaget. "Iya, aku pulang kemarin tanpa bilang sama kamu. Kedatangan aku sama keluarga ke sini mau melamar kamu. Ini ada apa ya? Kalau boleh tahu, kok rame-rame?" tanya Danu. Danu, sebelumnya aku minta maaf sekali sama kamu. Aku baru saja dilamar sama Roni dan aku sudah menerima lamarannya," jawab Sinta sambil nunduk. "Apa Sin? Kok kamu jahat banget? Padahal aku kesini mau melamar kamu. Tapi kenapa kamu ternyata selama ini mengkhianati aku?" jawab Danu. Singkat cerita, tanpa bicara apa-apa, Danu dan keluarga langsung pulang dengan kekecewaannya. Beberapa hari sudah berlalu, Danu masih saja sakit hati dengan perlakuan mantan kekasihnya itu. Terbesit pikiran jahat di Danu, pergi ke dukun untuk membalas perbuatan Sinta. Tanpa pikir panjang, Danu ternyata sudah merencanakan sesuatu yang sangat buruk kepada Sinta, yaitu untuk menyantet Sinta karena rasa sakit hatinya yang tak termaafkan. Beberapa bulan kemudian, Sinta sakit-sakitan dan tidak mau makan, muntah terus-menerus sampai keluar darah. Sampai ibunya panik dan khawatir dengan Sinta. Karena bingung sudah dibawa ke dokter ke sana kemari, tapi tetap saja tidak ada perubahan dan dokter pun tidak tahu penyakitnya. Aneh sekali. "Kamu sebelumnya makan apa? Atau kenapa kok sampai gini, Sin?" tanya ibu. "Aku gak makan apa-apa, Bu. Aku juga gak tahu," jawab Sinta. Malam harinya, Sinta semakin parah sakitnya. Ibu dan ayahnya pun langsung membawa Sinta ke rumah sakit tanpa pikir panjang. Sinta disarankan oleh dokter untuk diopnam saja karena sudah semakin parah sakitnya. Tapi ada keanehan yang terjadi saat malam tiba. Kedua orang tuanya kebetulan masih keluar untuk membayar administrasi. Saat Sinta sedang istirahat, dia mendengar ada suara ketukan dari jendela samping. Padahal kan jendela di samping ruangan dia adalah persawahan. Jadi kan pasti bukan sesosok manusia, apalagi ini malam hari. Semakin lama, suara itu semakin kencang dan membuat Sinta penasaran. Akhirnya dia bangun dari ranjang untuk melihat ada apa di balik jendela itu. Setelah jendela itu dibuka, tiba-tiba dia kaget karena ada sekebal bola api yang merah membara seakan mau menyerang Sinta. Karena takut, Sinta langsung menutup jendela itu. Dan gak lama kemudian, bola api tersebut hilang seketika, gak tahu kemana.
kejadian itu tidak dia ceritakan kepada kedua orang tuanya. Keesokan harinya, dia mengalami cegukan. Cegukan ini aneh, bukan seperti cegukan biasanya, karena dia sudah minum banyak, terus tahan napas, tapi tidak kunjung mereda. Anehnya, dia cegukan terus-menerus selama 2 hari, jadi membuat tidak nafsu makan. Karena ibunya khawatir, ibunya langsung memanggil dokter untuk memeriksa Sinta. Tetapi kata dokter, dia tidak sakit apa-apa. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Sinta sudah diperbolehkan untuk pulang. Badannya udah agak mendingan, karena kata dokter, dia tidak ada sakit apa-apa. Sesampainya di rumah, dia mengalami cegukan lagi selama sehari semalam. Lalu kedua orang tuanya tanpa ragu membawa Sinta untuk pergi ke orang pintar atau kiai yang ada di desanya. Sinta dan keluarganya sudah sampai di tempat Pak Kiai tersebut. Sebut saja namanya Kiai Jafar. Assalamualaikum, salam Sinta dan keluarga sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Gini Pak, saya mau minta tolong. Akhir-akhir ini anak saya menderita sakit-sakitan. Sudah dibawa ke dokter tapi tetap saja gak bisa sembuh. Kata dokter juga gak ada sakit apa-apa, ucap ayah Sinta ke Pak Kiai. Tanpa ngomong satu kata apapun, Pak Kiai langsung wiridan qomat kami di depan air putih. Lalu setelah selesai wiridan, Pak Kiai langsung memberikan air putih yang sudah didoakan tadi, diberikan kepada Sinta. Ini Dok, langsung diminum semua ya, kata Pak Kiai. Sinta pun langsung meminum air putih itu sampai habis. Sebenarnya anak saya ini kenapa ya Pak Kiai? Tanya Ibu Sinta. Gak apa-apa Bu, anaknya disuruh taubat ya Bu, jawab Pak Kiai. Hahaha. Mendengar percakapan Pak Kiai, aku jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi padaku. Tapi Pak Kiai tidak memberitahu yang sebenarnya, malah menyuruh aku untuk bertaubat, membuat aku makin bingung. Tiba-tiba, cegukan dan sakit yang kemarin hilang seketika setelah minum air putih dari Pak Kiai. Kami pun berpamitan pulang kepada Pak Kiai. Ya sudah Pak Kiai, terima kasih ya sudah menyembuhkan anak saya, ucap Ibu Sinta. Iya Bu, sama-sama. Pesan saya anaknya disuruh taubat ya Bu, dan jangan cari masalah, nasihat Pak Kiai. Baik Pak, ya sudah kami pulang dulu ya Pak, jawab Ibu Sinta. Assalamualaikum, salam Sinta dan ayah ibu. Waalaikumsalam, jawab Pak Kiai. Beberapa hari ini sudah normal seperti biasa, tidak terjadi keanehan lagi pada Sinta. Sinta juga sudah mulai berangkat bekerja. Seperti biasa, Sinta berangkat bersama Roni, apalagi Roni sekarang sudah menjadi tunangannya Sinta, jadi mereka selalu bersama-sama. Sepulang kerja, Sinta tiba-tiba merasakan wajahnya panas, kemerahan dan kesakitan. Ron, wajahku panas sekali, kenapa ini? Tanya Sinta. Mungkin kamu demam Sin, jawab Roni sambil memegang dahi Sinta yang panas. Aku ngerasa bukan demam Ron, tapi panas banget seperti kebakar, timpal Sinta. Coba sana kamu basuh muka dulu pakai air di toilet, aku tunggu di parkiran, jawab Roni. Setelah beberapa menit Sinta menghampiri di parkiran. Gimana, sudah mendingan Sin? Tanya Roni. Belum Ron, masih sama panasnya. Sudah yuk, cepet pulang aja, jawab Sinta sambil memburu Roni. Sesampainya di rumah, Sinta langsung masuk dan Roni pun pulang. Sinta langsung buru-buru ke toilet untuk membasuh muka karena kepanasan dan tidak menghiraukan ibu yang bertanya pada Sinta. Sin, kamu kenapa? Tanya ibu di depan pintu toilet karena curiga. Sinta pun keluar setelah selesai membasuh mukanya. Ternyata ibu masih menunggu. Kamu kenapa? Cerita sama ibu, tanya ibu lagi. Ini Bu, dari tadi pas di pabrik, wajah Sinta panas banget seperti kebakar. Padahal sudah Sinta basuh berulang kali, tapi tetap saja panas. Ini juga masih panas banget, jawab Sinta. Ya udah, nanti malam coba kita pergi ke rumah sakit. Kita periksa kenapa dengan wajahmu, kata ibu. Iya Bu. Sudah sana mandi dulu, ucap ibu. Sinta pun bergegas untuk mandi dan malam pun tiba. Saatnya Sinta dan ayah ibu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa wajah Sinta. Dok, ini anak saya mau periksa,
ucap Ibu Sinta. Oh iya Bu, keluarnya apa anaknya? Kata dokter. Gini dok, jadi sore tadi tiba-tiba muka aku panas banget, seperti kebakar dan kemerah-merahan, timpal Sinta pada dokter. Ya udah, saya periksa dulu, kata dokter. Gimana dok, kira-kira aku sakit apa? Tanya Sinta. Maaf, tapi setelah saya periksa tidak terjadi sakit apa-apa, kata dokter. Hal itu membuat Sinta dan keluarga semakin bingung mendengar ucapan dari dokter. Anehnya, Sinta merasakan panas yang luar biasa dan seperti kemerahan, tetapi malah tidak terjadi apa-apa, kata dokter. Keesokan harinya, Sinta izin cuti lagi untuk tidak berangkat bekerja. Karena hari ini Sinta mau dibawa sama ayah ibunya ke rumah Pak Kiai Jafar yang kemarin. Sesampainya di rumah Pak Kiai langsung menyuruh Sinta untuk sholat dan wiridan. Selesai sholat dan wiridan dan dikasih air putih yang sudah dijampi-jampi Pak Kiai, tiba-tiba rasa panas di muka Sinta hilang seketika. Kamu jangan cari masalah sama orang terdekatmu nak, ucap Pak Kiai tiba-tiba. Masalah apa ya Pak? Sama siapa? Aku nggak pernah punya masalah sama siapa-siapa Pak, jawab Sinta. Dasar nggak tahu diri. Sudahlah, jujur saja sama saya. Kamu ada masalah sama dia kan? Kata Pak Kiai. Dia siapa ya Pak? Saya nggak paham dengan perkataan Bapak, timpal Sinta. Dia yang berinisial D, orang yang dulu pernah dekat dengan kamu. Dek, jantung Sinta seakan berhenti mendengar perkataan Pak Kiai. Sebaiknya kamu langsung meminta maaf kepada dia secepatnya sebelum terlambat, karena dia terlalu sakit hati sama kamu, ujar Pak Kiai. Hari berikutnya, Sinta langsung menghubungi Danu dengan nomor yang dulu dan gak tahu masih aktif apa enggak. Karena kan semenjak Sinta dilamar Roni, Sinta dan Danu sudah lost kontak sejak lama. Tanpa ragu, Sinta menelpon Danu dan syukur nomornya masih aktif. Ternyata Danu juga berkenan mengangkat teleponnya. Halo Nu, apa kabar? Tanya Sinta. Halo juga Sin, baik kok alhamdulillah. Ada apa ya Sin, kok tiba-tiba nelpon aku? Jawab Danu. Oh iya, sekarang kamu di mana Nu? Masih di kampung apa merantau? Aku sudah habis kontrak di Jakarta Sin, jadi aku di kampung sambil cari kerja di kampung. Wah, kebetulan. Jadi gini Nu, aku mau ajak kamu ketemuan besok pagi, mumpung hari Minggu. Bisa nggak ya kira-kira? Ketemuan di mana ya Sin? Ketemuan buat apa? Lagian kan kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kalau ketemu di taman bisa nggak? Ada yang mau aku omongin sama kamu soalnya. Oh gitu. Ya udah, bisa kok. Oke, aku tunggu ya besok jam 9 di taman. Assalamualaikum. Iya Sin, waalaikumsalam, jawab Danu datar. Mereka pun menutup panggilannya. Pukul 9 pagi pun tiba. Sinta sudah menunggu Danu di taman sendirian. Dia duduk di bangku. Setelah 10 menit Sinta menunggu, akhirnya Danu pun datang dan duduk di samping Sinta. Maaf ya Sin, sudah membuatmu nunggu lama. Iya gak apa-apa Nu. Aku udah sampai nih, katanya mau ngomong. Ngomong apaan sih emangnya? Jadi gini Nu, sebelumnya aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu, karena aku sudah menyakiti kamu dan mengkhianati kamu. Oh itu, iya Sin, aku sudah memaafkan kamu kok. Lagian aku sudah bisa move on dari kamu. Alhamdulillah, kalau kamu sudah memaafkan aku Nu. Tapi aku mau tanya Nu, tolong ya kamu jawab jujur yang sejujur-jujurnya. Tanya apa? Aku bakal jawab jujur kok. Sebenarnya apa yang kamu lakukan Nu sama aku kemarin-kemarin? Ngelakuin apa ya Sin? Aku gak ngelakuin apa-apa kok. Please Nu, jawab jujur. Iya Sin, aku minta maaf. Aku tahu ini salah besar. Aku minta maaf. Aku cuma mau memberi pelajaran untukmu atas perbuatan kamu yang bikin aku sakit hati. Kenapa kamu ngelakuin ini sama aku Nu? Iya tahu, aku emang salah juga sudah mengkhianati kamu. Udah tahu malah tanya kenapa? Iya, karena aku terlanjur sakit hati. Sakit banget Sin.
Kamu tega sama aku ninggalin aku, mengkhianati aku tanpa bilang-bilang. Ternyata malah tunangan sama dia. Iya, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Kan selama ini aku minta kepastian gak pernah kamu jawab. Sedangkan Roni, dia ternyata suka sama aku dan mau melamar aku. Jadi aku terima karena aku juga sudah suka sama dia. Jadi, semenjak Sinta sudah dilamar, Danu sakit hati dan terbesit memberi pelajaran Sinta ke dukun. Si dukun meminta foto target yang akan disantet dan Danu pun langsung memberikan foto tersebut kepada Mbak Dukun. Mbak Dukun memberi pilihan kepada Danu, apakah target tersebut mau disantet hingga meninggal atau hanya balasan kecil. Si Danu untungnya berpikir logis. Si Danu memilih supaya Mbak Dukun memberi balasan kecil saja karena dendam sakit hatinya terhadap Sinta. Akhirnya mereka sudah saling memaafkan dan keduanya sudah mau bertaubat untuk menjadi lebih baik lagi. Danu juga sudah ikhlas dengan semuanya. Danu sudah mulai bekerja lagi dan Sinta dengan tunangannya Roni akan segera melangsungkan pernikahan bulan depan. Dan beberapa bulan kemudian, Danu mendapatkan pengganti yang lebih baik dari Sinta, di mana sosok wanita itu jauh lebih cantik dari Sinta dan sangat tulus mencintainya. Dan dari cerita ini kita bisa ambil pelajarannya bahwa kita tidak boleh seenaknya memainkan hati seseorang karena kita tidak tahu isi hati seseorang tersebut bisa menerima atau malah sakit hati. Dan kita juga harus bisa belajar untuk selalu jujur terhadap orang lain. Tamat, cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang suka mendengar cerita kali ini, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang punya cerita dan ingin mengirimkan cerita, bisa kirim langsung ke kontak yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.